luar biasa. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian pasalnya yang ke-37. Kita baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kejadian pasalnya yang ke-37, kita baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Satu perikop yang cukup panjang. Saya akan membaca ayat Alkitab kita di sore hari ini. Jemaat bisa mengikuti dalam hatinya. Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Ini saya pakai Alkitab yang lebih kecil. Alkitab saya yang besar tinggal di Jakarta sepertinya, jadi agak susah. Nggak apa-apa. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Judul pembacaan kita adalah Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya.
jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalianlah anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca sebagian kecil dari apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab, dan kami mau pelajari bersama-sama, melihat kebenaran yang ada di dalam cerita tersebut dan bisa menjadi manfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita yang sudah kita baca tadi, cerita tentang Yusuf, adalah cerita yang di sekolah minggu sudah diulang-ulang. Cerita yang menarik. Bahkan anak-anak sekolah minggu, kalau kita baru bilang pasal 37, mereka langsung bilang, "Oh, cerita tentang Yusuf," dan lain-lain. Artinya bagi kita orang Kristen ini bukan cerita yang baru-baru saja. Ini cerita yang sudah dari sekolah minggu kita sudah baca. Cerita ini sangat menarik dan masih dalam suasana tahun baru. Tentunya kita masih sangat bersukacita pada Tuhan karena Tuhan pimpin sehingga bisa mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Dan tentu bagi jemaat yang kemarin hadir pada acara tahun baru di Villa di RAC, kemarin kita bicara tentang tema yang berjudul menyertakan Tuhan dalam segala perencanaan. Bagaimana orang percaya ketika memasuki tahun yang baru pasti ada banyak planning dan perencanaan. Dan hal yang paling penting adalah ketika kita menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Nah, hari ini kita masih mau bicara tentang menyertakan Tuhan juga, tetapi bukan dalam perencanaan. Tetapi hari ini kita mau bicara tentang menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang sekali lagi punya harapan di tahun yang baru. Punya harapan yang baik, punya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik semua ditaruh di tahun yang baru ini, apalagi di awal tahun. Dan kita juga mesti ingat bahwa segala sesuatu yang kita harapkan tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus, betul? Ya, bisa jadi ada kendala-kendala, bisa jadi ada kerikil-kerikil, bisa jadi ada halangan-halangan kecil dan seterusnya. Dan ini yang kita sebut sebagai masalah dalam kehidupan. Artinya apa? Ya, kita jangan hanya melihat bahwa di tahun yang baru ini jangan hanya melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita capai. Jangan hanya sampai di situ. Tetapi juga kita harus Kita harus berpikir untuk supaya melihat bahwa bagaimana kalau ternyata dalam pencapaian itu ada ada halangan-halangan atau ada masalah-masalah. Jadi jangan melupakan bahwa masalah itu tetap ada. Masalah itu akan tetap ada. Perjalanan kehidupan manusia banyak atau sedikit itu pasti akan melewati yang namanya masalah. Setiap pergantian tahun ketika kita menapaki tahun yang baru, ya kita jangan hanya melihat bahwa saya punya planning, tetapi kita harus juga melihat dan siap sedia untuk menghadapi kalaupun ada masalah itu datang dalam kehidupan kita. Nah, dan ini harus kita waspadai tentunya. Harus kita waspadai. Dan sejalan dengan itu sekali lagi, hari ini lewat pembacaan yang kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-36, kita mau bicara tentang bagaimana kita menyertakan Tuhan di dalam dalam permasalahan kita. Nanti kalau kita hadapi masalah, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau bawa Tuhan? Atau kita mau mati dengan masalah itu?
atau kita mau menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Nah, itu penting. Dan lewat cerita ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, dan nilai-nilai kebenaran yang sangat penting untuk kita renungkan. Nah, cerita tentang Yusuf, khususnya di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-36. Minimal kita berhadapan dengan 3 kelompok tokoh. Yang pertama ada Yakub atau Israel di sini. Kemudian ada Yusuf. Dan yang ketiga ada siapa? Saudara-saudara Yusuf. Nah, saya nggak usah bilang saudara-saudara Yusuf itu siapa. Kebanyakan. Jadi ada Yakub, kemudian ada Yusuf, ada saudara-saudara Yusuf. Nah, singkat ceritanya kan sudah baca tadi bahwa Yusuf ini akhirnya disuruh oleh bapaknya untuk ngecek saudara-saudaranya yang sedang melakukan tugas sebagai pengembala binatang, domba dan ternak dan lain-lain. Dan Yusuf ini anak yang baik. Waktu bapaknya bilang, apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu? Kalau engkau mengasihi saudara-saudaramu, pergilah lihat mereka yang sedang menggembalakan domba. Yusuf bilang apa? Ya Bapak, saya mau pergi bawa bekal, sekaligus mau cek mereka sehat-sehat dan baik-baik saja. Jadi ceritanya sebenarnya sangat singkat dan sangat sederhana. Dan ternyata ketika Yusuf sampai di tempat abang-abangnya ini menggembalakan domba ini, ternyata abang-abangnya sudah punya niat jahat. Nah, niat jahatnya itu bukan baru muncul pada saat ini, bukan. Sudah muncul sebelum-sebelumnya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di situ abang-abangnya Yusuf sudah mulai nggak senang dengan Yusuf. Dengan beberapa alasan. Karena apa? Cemburu karena bapaknya lebih sayang kepada Yusuf lah. Kemudian karena apa? Yusuf dibeliin jubah yang baru yang sangat mahal. Dan jubah itu yang akhirnya dicelupkan ke darah dan dibawa ke bapaknya. Dan seterusnya. Kemudian Yusuf akhirnya banyak mimpi. Dia mimpi berkas-berkas, dia mimpi matahari, bulan dan bintang yang menyembah dia dan seterusnya. Dan itu bikin tersinggung saudara-saudaranya. Nah, jadi ada sesuatu yang menjadi pemicu dan akhirnya saudara-saudara itu menjadi tidak senang dengan Yusuf. Akhirnya sebenarnya Yusuf datang dengan sukacita. Ini Yusuf masih sangat muda. Dia datang dengan sukacita, mau bawa makanan kepada saudara-saudaranya, dan ternyata sayang sekali saudara-saudaranya itu punya niat jahat kepada dia. Ada yang bilang bunuh saja, kemudian ada abangnya yang paling tua bilang nggak usah bunuh lah, nggak ada untungnya kalau kita mau bunuh. Kemudian kita buang saja ke sumur yang kosong. Akhirnya mereka jual dia dan akhirnya menghasilkan uang dan seterusnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi sekali lagi kita berhadapan dengan 3 kelompok tokoh. Pertama Yakub, orang tua dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian ada Yusuf, dan kemudian ada saudara-saudara Yusuf. Nah, jadi apa kaitannya cerita ini dengan tema yang akan saya bahas pada sore hari ini? Nah, kan tema kita adalah menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahannya. Coba kita lihat dulu satu persatu tokoh yang ada. Yakub dulu. Yakub ini adalah orang tua. Dia punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, 12 anak laki-laki inilah yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Kemudian ada 1 anak perempuan namanya Dina yang tercatat di dalam Alkitab. Kemudian Yakub ini kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 3 dan ayatnya yang keempat katanya Yakub ini sangat mengasihi siapa? Yusuf. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir di masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kenapa Yakub ini sangat mengasihi Yusuf? Alkitab sudah kasih tahu alasan. Karena Yusuf adalah anak yang lahir di masa tuanya dan lahir di rahim perempuan yang sangat dikasihinya. Yakub itu punya
punya apa? Punya beberapa istri dan gundik. Punya Bilha, Silva, Leah. Nah itu gundik-gundiknya yang akhirnya diistrikan oleh dia dan akhirnya melahirkan anak-anak yang lain. Mulai dari Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon. Nah, Benyamin enggak, Sebulon ya. Nah, jadi itu adalah anak-anak yang lahir dari apa? Dari kandungan gundik-gundiknya Yakub ini. Nah, tetapi Yakub bergumul supaya dari istri sahnya itu punya anak. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 34 dan pasal 35, nah nama istri yang paling dia kasih itu siapa namanya? Rahel. Ada nama Rahel sini? Ada anak sekolah minggu nama Rahel. Nah itu istri yang paling disayang oleh Yusuf. Kenapa? Karena dapatnya susah. Dapatnya itu dia harus kerja. Kemertuanya itu namanya Laban 30 berapa tahun? 14 tahun. 2 kali 7 tahun. 7 tahun pertama, waktu dia kerja 7 tahun pertama, Labannya bohongi dia. Laban kan bilang, kalau kamu kerja 7 tahun pertama, ya itu silakan ambil apa anakku untuk menjadi istri. Ternyata 7 tahun pertama nggak dikasih, cuma kasih binatang. 7 tahun pertama, tapi banyak, lumayan banyak dapat binatang. Oleh sebab itu Yakub kaya. Kemudian Laban bilang 7 tahun lagi, karena dia sangat mengasihi Rahel. Ini perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan apa? Seorang wanita yang dia kasih. Dia kerja lagi berapa tahun? 7 tahun lagi. Bayangin. Dia kerja lagi 7 tahun. Dan akhirnya Laban pun masih mau bikin curang. Yusuf lebih curang lagi. Yakub lebih curang lagi. Dan akhirnya Yakub bisa apa? Bisa keluar dari Laban, membawa banyak harta, sekaligus membawa apa? Istrinya namanya Rahel. Jadi kenapa dia mau punya anak dari perempuan yang bernama Rahel ini? Yang pertama karena Rahel ini adalah wanita yang benar-benar diperjuangkan oleh dia. Oleh sebab itu dia sangat mengasihi Rahel. Dan yang kedua, anak dari Rahel ini ada 2, yaitu Yusuf dan Benyamin. Itu lahir di masa tua ya Yakub. Oleh sebab itu Yakub sangat mengasihi 2 anak ini, Yusuf dan Benyamin. Dan katanya inilah yang menjadi pemicu sehingga saudara-saudara dari Yusuf itu katanya apa? Membenci Yusuf. Mungkin mereka susah benci Benyamin karena terlalu kecil. Kalau Yusuf udah agak besar, mungkin udah agak remaja, kalau mereka sudah lebih pemuda. Benyamin mungkin masih sekolah minggu, masih unyu-unyu gitu. Kita mau benci apa ya? Masih nggak tahu apa-apa dan seterusnya. Jadi yang dibenci adalah Yusuf. Jadi kalau boleh kita katakan di sini bahwa inilah pemicu masalah. Masalah itu ada. Bahwa kurang berhikmatnya Yakub di dalam menyikapi situasi yang ada di dalam keluarga. Tetapi begini, kita belum sampai di sini. Walaupun ini pemicu masalah, tetapi kita coba tahan dulu. Nah, ada saudara-saudaranya yang merespon ini dengan tidak baik. Mereka menjadi apa? Mereka menjadi benci. Jadi dari satu masalah kemudian akhirnya menimbulkan masalah yang lain. Akhirnya katanya saudara-saudaranya itu apa? Menjadi benci kepada Yusuf dan seterusnya. Nah, boleh kita katakan bahwa saudara-saudara Yusuf ini adalah pelaku masalah. Jadi Yakub ini, tindakan Yakub adalah pemicu masalah. Kemudian respon dari saudara-saudara Yusuf ini adalah apa? Pelaku masalah. Sedangkan Yusuf adalah korban dari masalah. Kenapa? Karena dari masalah inilah akhirnya Yusuf apa? Yusuf dijual, kemudian dia sampai di tanah Mesir. Dari 3 kelompok ini kita bisa melihat bahwa ada sumber masalah. Kemudian ada pelaku masalah. Dan yang ketiga ada apa? Korban dari masalah. Nanti kita mau lihat kita ada di mana. Apakah kita nanti menjadi pelaku atau pemicu masalah, atau kita menjadi pelaku masalah, atau nanti kita adalah korban dari masalah itu. Tetapi kita harus punya sikap masing-masing. Ketika kita berada di tempat, entahkah itu jadi pemicu, entahkah itu jadi pelaku,
atau entahkah itu jadi korban masalah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita mau melihat bagaimana progresivitas sebuah masalah itu yang akhirnya menjadi dosa. Nah, mulai dari apa? Kan Yakub ini pilih kasih, terlalu mengasihi Yusuf, kemudian menimbulkan apa? Kecemburuan oleh saudara-saudaranya. Jadi masalah yang pertama adalah kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat, di situ katanya ayat yang keempat, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Benci, jadi dan Yusuf benci. Wah, kau aja yang disayang orang tua. Nah, mungkin kira-kira kayak gitu. Kau aja yang disayang orang tua. Kau aja yang disayang orang tua. Nah, mungkin abang-abangnya menggerutu seperti itu. Lihat Yusuf kayak nggak enak. Yalah, kau gak gitu, bajumu bagus karena disayang orang tua. Nah, jadi timbul rasa benci. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-8, dalam pasalnya yang ke-37, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan. Jadi bukan hanya benci dan semakin benci. Jadi dari titik masalah satu, masalah itu semakin besar. Ada progresivitas di sini. Jadi abang-abangnya Yusuf ini semakin benci waktu Yusuf menjelaskan mimpi dia yang tentang apa? Yang tentang gandum-gandum yang sembah dia dan seterusnya. Jadi ada progresivitas. Kemudian semakin benci, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-20, akhirnya muncul niat untuk membunuh. Jadi mulai dari benci, kemudian iri hati, kemudian akhirnya muncullah niat untuk apa? Membunuh. Nah, kita bilang begini, kita kembali kepada Yakub. Oke, Yakub kurang berhikmat kepada anak-anaknya karena lebih mengasihi satu daripada yang lainnya. Yang paling pertama, dengan alasan apapun ya Yakub harus tetap mengasihi semua anak-anaknya. Itu oke, kita bilang Yakub kurang berhikmat. Tetapi dan akhirnya menjadi pemicu masalah. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Yakub tidak harus terpengaruh dan akhirnya menjadi berdosa karena masalah itu. Nah, inilah yang juga harus kita renungkan. Kadang ada orang Kristen, ketika melihat ada masalah di sekitar kita, entahkah itu masalah siapa, masalah orang lain, masalah A, masalah B, kemudian kita terpancing dan akhirnya kita terlibat dalam masalah itu dan kita terbawa ke dalam apa? Sampai di dalam apa? Dalam dosa bahkan. Nah, saudara-saudara Yusuf ini, kalau mereka tidak merespon lebih terhadap masalah yang ada, artinya ya udahlah, kalau Yakub terlalu disayang oleh orang tua kita, kalau Yusuf terlalu disayang oleh orang tua kita, ya udahlah kita berdoa saja mungkin ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya orang tua lebih bijak untuk melihat bahwa semua itu harus dikasih dan tidak harus terpancing untuk menimbulkan masalah yang baru. Yang jadi salah kepada saudara-saudara Yusuf adalah merespon masalah dengan masalah. Ketika ada masalah, mereka respon itu dengan masalah. Yang pertama apa? Benci. Kemudian iri hati. Dan akhirnya punya niat untuk membunuh. Dan akhirnya melahirkan dosa. Nah, ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya, saudara. Dan akhirnya dari masalah-masalah yang kecil ini dan akhirnya apa? Sampai kepada dosa. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa walaupun ada pemicu masalah, maka seharusnya kita tidak boleh menjadi apa? Menjadi pelaku masalah. Jadi kita tidak boleh terpancing untuk menjadi pelaku masalah yang sama. Karena kita kadang karena tahan, kemudian akhirnya terlibat dalam masalah yang sama dan akhirnya sampai jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab menjelaskan, kalau kita baca di dalam ada satu contoh di dalam Alkitab, coba kita lihat di dalam Yakobus misalnya. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Coba kita perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah,
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ayat 14 dan ayat 15 coba diperhatikan. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa katanya? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita kembali kepada cerita Yakub tadi. Yang menjadi masalah adalah karena iri, Yakub lebih mengasihi siapa? Yusuf daripada saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudaranya itu benci. Setelah benci, ada niat untuk membunuh. Dan walaupun tidak jadi dibunuh, mereka jual adik mereka. Artinya, dari masalah yang kecil ini menimbulkan satu dosa yang besar. Nah, kalau sudah berdosa, Alkitab bilang kalau dosa itu sudah matang katanya, ia melahirkan maut. Walaupun ada pemicu masalah, kita jangan sampai terpancing untuk akhirnya menjadi apa? Pelaku dari masalah itu. Misalnya saya lihat ada orang lebih daripada saya. Ya. Misalnya ada orang lebih daripada saya. Ya saya tidak boleh cemburu karena dia lebih daripada saya. Kalau dia lebih daripada saya, ya berarti itulah berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Kalau dia orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, ya udah kita nggak tahu berkat itu dari mana dan seterusnya. Kalau kita sudah cemburu, ada orang lebih daripada saya, ya kan? Bisa menimbulkan apa? Dosa-dosa yang lain. Bisa saja saya mulai curang lah, saya mulai bohong lah, supaya saya sama dengan dia. Nah, kan orang Kristen banyak seperti itu. Nah, ini yang mesti kita renungkan. Jangan sampai kita terperangkap kepada jerat yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf. Memang gini ya, masalah itu bisa datang dari dua hal. Yang pertama datang dari orang lain, dan bisa datang dari diri sendiri. Kalau masalah itu datang dari orang lain, jangan sampai kita menjadi apa? Pelaku masalah yang sama. Jadi itu. Kemudian contoh lain, Kain. Nah, masalah Kain adalah masalah tidak taat. Waktu Tuhan suruh Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Habel ikuti perintah dari Tuhan dan ikut apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu yang dipersembahkan adalah domba korban. Sedangkan Kain, sebenarnya apakah Kain tahu persembahan domba itu? Kain tahu, karena papanya ajarin ke dia. Yang jadi masalah di Kain adalah dia tidak menuruti apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan oleh Tuhan. Nah, ketika dia mempersembahkan korban yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan dia, kemudian persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan, katanya Kain murung. Hatinya menjadi tidak tenang. Kemudian timbul kecemburuan. Lihat korban adiknya diterima oleh Tuhan. Dari itu akhirnya punya niat untuk membunuh, dan akhirnya terjadilah pembunuhan. Pembunuh pertama di dunia itu Kain. Dari masalah kecil. Padahal problem di Kain adalah dia cukup taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban yang Tuhan tuntut. Dari masalah kecil, tetapi dia terus terjerumus kepada masalah dan sampai kepada pembunuhan dan penghilangan nyawa. Nah, itu yang Yakobus bilang tadi. Kalau dosa sudah matang, itu dimulai dari apa katanya? Keinginan. Kalau dosa sudah matang, itu melahirkan apa katanya? Maut. Dan kita berpikir, ini cuma masalah kecil dan seterusnya. Ingat, kalau kita tidak kontrol dengan masalah itu akan jatuh ke dalam dosa. Seperti saudara-saudaranya Yusuf. Jadi, sekali lagi, masalah kita bilang bisa datang dari dua hal. Bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi pemicu masalah. Dan jangan sampai juga kita menjadi pelaku masalah. Jangan sampai juga kita menjadi pelaku masalah. Nah, itu Yusuf dan saudara-saudaranya.
Nah sekarang kita mau bicara tentang Yusuf, korban masalah. Yusuf adalah korban dari masalah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia kerjakan apa yang orang tuanya perintahkan. Kalau kita membaca gambaran dari seorang Yusuf, dia adalah anak yang dengar-dengaran. Ketika bapaknya bilang apa, dia iya pak. Terlepas dari bapaknya sangat mengasihi dia. Nah, Yusuf ini adalah korban masalah. Tetapi ketika Yusuf menjadi korban masalah, apa yang dia sikapi? Dia dirugikan. Dirugikan, dia dirugikan sekali. Terpisah dengan orang tuanya. Di usia yang muda, disayang-sayang oleh orang tuanya. Kemudian karena apa? Karena kejahatan saudara-saudaranya, dia harus apa? Terpisah dari orang tuanya. Dia adalah korban dari masalah. Tetapi apakah Yusuf akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik? Karena dia, walaupun dia adalah korban dari masalah. Kalau Yusuf mau berontak, dia punya alasan untuk memberontak kepada Tuhan. Betul tidak? Dia punya alasan. Tuhan, kenapa saya yang tidak tahu apa-apa harus dipisahkan dari keluarga saya, dijual dengan tidak wajar oleh saudara-saudara saya, dan sekarang saya menjadi budak, ada di negeri yang asing, berada di tengah-tengah orang yang tidak saya kenal. Dia boleh klaim Tuhan, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, Yusuf adalah contoh bagaimana menyertakan Tuhan dalam masalah. Dia bukan pelaku masalah. Dia bukan pelaku kejahatan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi dia adalah korban dari masalah. Tetapi Yusuf memberikan contoh bagi kita bagaimana menyertakan Tuhan dalam masalah. Nah, saudara-saudaranya Yusuf kita nggak boleh tiru. Itu salah. Betul tidak? Nah, yang mau kita tiru hari ini, yang mau kita pelajari hari ini adalah apa? Yusuf sendiri. Dia adalah korban masalah. Pemicu masalah adalah bapaknya. Pelaku masalah adalah saudara-saudaranya. Yusuf adalah korban masalah. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf menjadi teladan. Dia menyertakan Tuhan dalam masalah dia. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan di sini. Bagaimana Yusuf menyertakan Tuhan dalam permasalahan hidup dia, walaupun dia adalah korban dari masalah. Yang pertama adalah perkataan Yusuf menandakan bahwa dia adalah orang yang benar. Jadi orangnya harus benar dulu. Dan Yusuf mencerminkan bahwa dia adalah orang benar. Yang pertama dari apa? Perkataan dia. Coba kita perhatikan. Misalnya di dalam pasalnya yang ke-37, kalau kita kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Coba kita lihat ayatnya yang kedua dulu. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Jadi Yusuf itu orang yang jujur. Semua yang terjadi dalam kehidupan dia, itu dia sampaikan kepada orang tuanya dengan jujur dia. Kalau dia cuma menyenangkan hati abang-abangnya supaya nggak dijahatin, dia akan diam. Tapi konsekuensinya dia akan tersiksa. Kalau dia tidak jujur, dan mungkin ini juga yang membuat papanya semakin mengasihi dia. Karena sebelum-sebelumnya memang abang-abangnya ini sudah mulai apa? Sudah mulai julid sama dia, sudah mulai nggak senang. Bahkan ada apa? Ada kabar untuk melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Yusuf ini berkata jujur kepada orang tuanya. Dalam kehidupan modern, orang menganggap ini tindakan yang salah karena provokator katanya. Coba kalau Yusuf nggak ngomong, pasti bapak nggak makin benci kepada kita. Tetapi enggak, Yusuf dididik dengan benar untuk menjadi pemuda yang baik. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia itu katakan dengan jujur, termasuk kepada siapa? Kepada orang tuanya.
Dan ini menggambarkan bahwa Yusuf adalah anak yang benar, pemuda yang benar. Orang yang menyertakan Tuhan dalam permasalahan adalah orang yang benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai sandaran hidup. Orang yang sudah diselamatkan. Saya yakin kalau Yusuf banyak berbohong dalam kehidupan dia, termasuk masalah ancaman dari saudara-saudaranya, saya yakin banyak hal yang tidak baik akan makin terjadi dalam kehidupan dia. Jadi Yusuf ini berkata apa adanya. Kan kalau kehidupan modern lihat Yusuf ini provokator. Sebenarnya dia nggak provokator. Dia menyatakan apa yang sebenarnya dia alami. Bahwa saya ini dibenci oleh saudara-saudara saya. Itu orang jujur. Kemudian coba kita perhatikan lagi ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya nggak usah baca. Ayat 5 sampai dengan ayat yang 11, yaitu tadi mimpi Yusuf. Gandum, berkas gandum, dan matahari, bulan, dan bintang menyembah dia. Ini bukan Yusuf yang buat-buat. Dia berkata sejujur-jujurnya. Pak, tadi malam saya mimpi. Tolong dengarkan mimpi saya. Dan mimpi dari Yusuf ini adalah nubuatan untuk jangka panjang dan harus digenapi. Jadi artinya yang Yusuf katakan itu adalah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada diri Yusuf. Digenapi atau tidak mimpi Yusuf? Oh, digenapi. Jadi Yusuf ini berkata yang benar. Jadi memang tanggapan dari saudara, karena memang sudah benci ya, tanggapan dari saudaranya pasti negatif. Masa kamu mau jadi Tuhan atas kami? Gak mungkin. Masa kamu mau suruh sembah kami sedangkan kamu yang mudah dari antara kami? Enggak mungkin. Tetapi semuanya itu digenapi. Karena waktu nanti pada saat Yusuf jadi penguasa di Mesir, itu abang-abangnya datang mengemis minta gandum. Kemudian cara dapat gandumnya apa? Tuanku Raja. Nyembah atau tidak? Nyembah. Ada yang nyembah ketakutan, takut dibalas dendam oleh Yusuf. Tapi Yusuf gak balas dendam. Jadi apa yang Yusuf katakan itu adalah kebenaran. Dan ini menggambarkan bahwa Yusuf ini adalah anak yang mengasihi Tuhan. Nah, hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang bisa menyertakan Tuhan dalam permasalahan. Sebaliknya, mungkin kalau Yusuf tidak mengasihi Tuhan, dia bisa berontak. Bisa saja dia berontak. Karena begitu. Yusuf masih muda, umur 17 tahun. Bisa saja dia bilang, oh kalian mau jahatin saya. Sinilah 1 lawan 1. Dari 9 kalian saya dapat 2, saya nggak rugi. Bisa aja Yusuf ngomong gitu, betul tidak? Kalau jiwa laki-lakinya keluar. Misalnya Yusuf, kan abang-abangnya misalnya ada 10. Kalian mau keroyok saya 10 orang, saya sikat 3 di antara kalian, saya nggak rugi walaupun saya mati. Betul tidak? Ya memang nggak rugi Yusuf. Secara manusia. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Dia tetap menjadi anak yang baik. Bahkan pada saat dia mau dimatikan, mau dijual oleh saudara-saudaranya, dia tetap tunduk kepada saudara-saudaranya. Apakah dia memberontak? Dan Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus. Sama seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak, katanya apa? Dia tidak melawan. Jadi Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus dan menggambarkan bahwa dia adalah orang percaya. Kemudian, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada tindakan-tindakan yang lain yang menggambarkan bahwa Yusuf itu adalah orang benar sehingga dia menyertakan Tuhan dalam masalah. Yaitu tindakan-tindakan dia. Misalnya di dalam kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke, coba kita perhatikan pasal 39. Pasal 39 ayatnya yang ke berapa ini? Kalau kita mau lihat ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Wah, ini adalah satu tindakan yang terpuji dan teruji. Ketika Yusuf seorang muda harus berhadapan dengan masalah yang paling rawan dalam kehidupan dia, yaitu apa? Perzinahan. Waktu dia dibuang kan dijual ke saudagar Ismail, dan saudagar Ismail itu jual ke siapa?
pemimpin namanya siapa? Potifar. Ini orang penting dalam pemerintahan Mesir. Nah, dan karena Yusuf ini orangnya kalem rajin, akhirnya dipercayakan oleh Potifar seisi rumahnya. Cuma Yusuf itu ART yang bisa masuk ke ruang paling tengah yang paling penting ada di rumah Potifar. Waktu kalau kita belajar arkeologi itu ada gambar rumah Potifar. Jadi ada batasan-batasan di mana ART itu bisa nyampe dan nggak boleh masuk. Nah, Yusuf itu aksesnya bisa sampai di dalam. Oleh sebab itu dia bisa ketemu siapa? Istrinya Potifar. Seorang muda diuji dengan satu masalah yang sangat besar. Sudah dijual dan hari ini dia berhadapan dengan satu masalah yang besar, dan masalahnya nggak main-main. Masalah keinginan daging. Istri dari Jenderal Rayudia, itu jenderal di Potifar, ini jenderal Kadif Propam ini. Ya, Potifar ini kalau sekarang itu Kadif Propam, jenderal kepala pasukan. Ya Yusuf, kamu tidur dengan saya. Yusuf bilang apa? Nggak bisa. Karena Yusuf tahu yang benar. Jadi sudah ada dalam masalah, kemudian apa? Dapat masalah yang baru lagi. Tetapi disinilah karakter seorang Yusuf itu dia tahu diri. Kalau dia mau berontak kepada Tuhan, bisa nggak? Siapa suruh Tuhan izinkan ini terjadi? Siapa suruh saya dijual oleh saudara-saudara saya? Oh ya udahlah, makin berdosa aja saya. Secara manusia Yusuf punya alasan untuk terus berontak kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap menunjukkan kualitas dia sebagai apa? Seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menuntun dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di Mesir. Dia dihianati oleh istri Potifar dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dan dari penjara itulah membawa dia sampai kepada istana Firaun. Dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti dengan jujur. Kalau dia mau cari muka kepada juru minum dan juru roti, bisa aja dia bohong. Betul tidak? Tetapi dia berkata dengan jujur, yang satu harus mati dan yang satu semakin makmur dan kembali kepada pekerjaannya. Dia jujur. Kalau dia mau jaga perasaan atau dia cuma bisa bikin senang teman-teman dalam penjaranya itu yang juru siapa itu, oh bisa saja. Tetapi dia berkata dengan jujur, maaf kawan, kamu nanti akan masuk ke tiang gantungan dan kepalamu akan batok kepalamu akan dipatok oleh burung-burung. Karena kalau digantung udah pasti dipatok oleh burung, dia akan sampai busuk. Kemudian Tuhan mengingat Yusuf, dan akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah dia menafsirkan mimpi dari siapa? Firaun. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan akhirnya Yusuf ini tunjuk untuk mengatur segala sesuatu supaya menghadapi kelaparan itu bagaimana supaya menghadapi kelimpahan dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang supaya bisa menyertakan Tuhan dalam permasalahan, ya berarti dia harus di dalam Tuhan dulu. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu adalah anak-anak Tuhan. Dia harus menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang sudah diselamatkan, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia belum sungguh-sungguh percaya, bagaimana mungkin dia menyertakan Tuhan dalam masa? Kalau seandainya Yusuf bukan orang percaya, Anda bayangkan Yusuf dia mau jadi apa? Pasti Yusuf akan menjadi seorang pemuda yang liar, menjadi seorang pemuda yang tidak percaya Tuhan dan semakin tidak percaya Tuhan. Kalau sudah sampai di tanah Mesir dan imannya tidak benar, itu akan semakin tidak benar. Karena di tanah Mesir itu lebih banyak dewanya daripada orangnya. Lebih banyak sesembahannya daripada rakyatnya. Terlalu banyak sesembahannya. Katak pun disembah. Sungai Nil itu jadi dewa. Dan seterusnya. Bayangkan, kalau Yusuf bukanlah orang yang sungguh-sungguh lahir baru, maka pasti dia tidak mungkin mengandalkan Tuhan dalam permasalahan itu. Bukan keluar dari masalah dan semakin tenggelam ke dalam masalah. Dan sekali lagi, orang yang sudah diselamatkan itu harus tergambar dari perbuatannya. Coba kita buka misalnya Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 20 dan ayat 21.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam Allah. Jadi orang yang sudah dalam terang itu nyata dari apa yang dia lakukan. Demikianlah Yusuf. Kalau kita mau bicara tentang masalah hidup, Yusuf adalah contoh bagaimana orang menyertakan Tuhan di dalam permasalahan hidup. Jadi, kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, bagaimana Yusuf menyertakan Tuhan dalam permasalahan dia? Yang pertama, dia percaya dulu kepada Tuhan. Dan bukti bahwa dia adalah orang percaya terlihat dari apa yang dia katakan, dari tutur katanya, dan yang kedua dari apa yang dia lakukan. Kemudian, bagaimana cara Yusuf menyertakan Tuhan dalam permasalahan dia adalah Yusuf tidak tawar hati kepada Tuhan. Oh, Yusuf tidak mundur. Yusuf tidak kecewa kepada Tuhan. Walaupun Yusuf punya alasan untuk kecewa, saya katakan. Secara manusia pasti dia sangat punya alasan untuk kecewa. Tetapi dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak marah Tuhan. Secara rohani dia tidak kendor. Dia tetap berada dalam posisi dia sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh selama. Dan inilah yang mesti kita ingat. Kalau kita dalam masalah kemudian kita kendor sedikit, disitulah iblis pakai untuk apa? Semakin mengendorkan kita dan kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita sudah katakan tadi, kalau seandainya Yusuf bukan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pasti beloknya itu akan semakin jauh. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, walaupun dia di dalam permasalahan ini adalah korban dari masalah, dia tetap berdiri tegak. Imannya tidak berubah. Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan lingkungan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Resiko besarnya adalah perubahan apa? Kerohanian. Kalau Yusuf imannya tidak kuat, bisa nggak dia bisa berubah? Punya potensi untuk berubah, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Walaupun sampai di tanah Mesir, dia tetap percaya kepada siapa? Tuhan yang berimannya tidak. Dia tidak tawar hati, dia tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini ada? Tuhan, kenapa saya harus jadi korban dari masalah? Kenapa saya harus dijual oleh saudara-saudara? Dia tidak lakukan itu, saudara. Kalau Anda baca Kejadian 39 sampai dengan Kejadian pasalnya ke-45 nanti cerita tentang Yusuf. Yusuf tidak pernah komplain kepada Tuhan, apalagi tawar hati kepada Tuhan, tidak pernah. Itulah hebatnya seorang Yusuf. Dan bahkan imannya tidak berubah. Bahkan Yusuf bilang apa? Coba kita buka Kejadian 50 ayat 20. Kejadian pasalnya yang ke-50. Ini Yusuf yang ngomong. Dia hiburkan saudara-saudaranya waktu Yakub sudah mati. Ayat 5:20 dia bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa katanya? Kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu apa? Bangsa yang besar. Artinya kalau Yusuf nggak ke Mesir, itu keturunan Yusuf itu kelaparan. Bayangkan waktu kelaparan, 7 tahun kelaparan. Akhirnya orang-orang dari luar Mesir itu datang berbondong-bondong ke Mesir untuk mencari makanan. Dan yang menjadi penguasa waktu itu adalah siapa? Dan yang datang minta makanan adalah saudara-saudara Yusuf. Kalau Yusuf jahat, apakah dia punya kesempatan untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya? Sangat besar kesempatan. Karena saudara-saudara yang menjual dia sudah masuk di istana. Datang bawa uang untuk apa? Minta makanan dan seterusnya. Tetapi Yusuf tidak melakukan. Nah, ini luar biasa seorang Yusuf. Inilah orang yang menyertakan Tuhan dalam permasalahan. Coba kita lihat beberapa ayat terakhir lagi. Kejadian 45. Coba kita mundur beberapa pasal. Kejadian pasal yang ke-45. Ini waktu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Saya yakin ini adalah bagian yang paling seru dari cerita Yusuf.
Mungkin kalau ada musik dia akan bunyi karena Yusuf mau kasih tahu, ini saya yang kalian jual. Kejadian pasal yang ke-45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Yang dia tanya pertama siapa? Ini bagian yang paling seru dari cerita ini. Dia kasih tahu, saya ini Yusuf. Kenapa saya tahan Benyamin? Supaya kalian datang semua. Panggil Bapak untuk datang ke sini. Kan mereka tahan Benyamin waktu itu. Yusuf tahan Benyamin, gak boleh pulang. Supaya datang semua saudara-saudara. Bayangkan, kalau kita ketemu dengan saudara kita yang pernah kita jahatin dulu, ya kan? Yang ada di pikiran kita apa? Pasti dia balas dendam, betul tidak? Pasti dia balas dendam. Tetapi apakah Yusuf balas dendam? Nah, ini cara Yusuf menyelesaikan masalah. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia serahkan semua kepada kehendak. Apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan Yusuf. Sekali lagi katanya, walaupun dari mata manusia mencelakakan, tetapi dari mata Tuhan untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, ini yang harus kita lihat di tahun yang baru. Saya bilang masalah itu akan banyak. Masalah apapun, entah ke dalam pekerjaan Anda, sekolah Anda, entah ke dalam banyak hal, pokoknya macam-macam masalah. Tetapi bagaimana seharusnya orang Kristen itu bersikap pada masalah. Yang paling penting kita jangan jadi pemicu masalah. Kita jangan jadi pelaku masalah, jadi orang yang jahat dalam masalah. Kalaupun kita adalah korban dari permasalahan itu, kita ingat Yusuf, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Amin. Saya ingat kembali kepada apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada bergantung kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Tahun ini masih panjang, benar. Walaupun kadang kelihatan cepat berlalu, tapi panjang dan banyak hal yang akan kita hadapi. Tetapi yang paling penting, adakah kita menyertakan Tuhan dalam permasalahan kita? Amin. Adakah kita mau membawa Tuhan dalam setiap permasalahan kita? Amin. Harus. Kesalahan. Mari kita. Bapa kami yang dalam surga, hari ini ya Tuhan, kami membaca cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami memasuki tahun yang baru ini, kami diajarkan oleh Yusuf bagaimana menyertakan Tuhan dalam permasalahan. Kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami tidak selalu mulus. Mungkin ada hal-hal yang bisa mengganggu proses kehidupan kami, atau masalah apapun itu. Tapi yang paling penting hari ini ya, kami diingatkan oleh firman, supaya bagaimana kami sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Tuhan walaupun kami dalam masalah.